teman-teman semuanya, teman-teman YouTuber ya, dan teman-teman yang ada di Tanjung Pinang atau Kepri. Pagi ini saya berkesempatan bertemu dengan Pak Ridwan ya Pak ya. Ya, Berasal dari Sumatera Barat. Ya teman-teman. Walaupun Bapak ini kita lihat nih, tegarnya luar biasa teman-teman. Semoga dari beliau kita dapatkan hal yang bermakna. Jadi Pak, setiap hari jualan kayak gini ya Pak? ya alhamdulillah tiap hari. Jualannya mainan teman-teman. Tiap hari lagi ada jam sekolah gitu. Jam sekolah. Jadi berapa sekolah Pak? Ya dirata-ratakan itu kalau hari biasa kalau nggak ujian itu bisa 4-5 gitu lah. 4-5 kurang sekolah, 5 sekolah. ganti-ganti ya. Iya. Nah, jadi teman-teman sambil melayani pembeli, teman-teman kita lihat seperti ini. Pak, itu berarti kan pasti melewati masa-masa sholat nih. Nah, jadi kayak gitu masih sempat ya untuk pergi ke masjid. Ya harus wajib disempatkan. Ini teman-teman yang mungkin ya tidak semua orang bisa melakukannya teman-teman. Jadi di saat perjalanannya ketika pindah sekolah dan harus duhur, Pak Ridwan menyempatkan diri untuk selalu sholat berjemaah di masjid. Seperti teman-teman yang melayani ini adiknya, dia sedang membeli dari Balikpapan. Ini nanti kalau jam banyak teman-teman. Gak cuman murid laki-laki loh, murid perempuan nanti juga banyak yang beli kayak gini. Lebih dekat kita yuk, kita lihat teman-teman ya jualannya apa aja yang Pak Ridwan ini ya. Alhamdulillah teman-teman. Ntar ya. Lato-lato pun masih ada. Kemarin Pak Ridwan pernah cerita sama saya teman-teman. Dari bonus saja nggak apa-apa, ini mahal padahal nggak. Ya, Bonus beliau ini nggak apa-apa. mengambil lato-lato Makasih Nak ya. adiknya. Itu ya alhamdulillah dia dapat. Tadi cuma satu yang nggak apa-apa ya. Dan itu halal. Yang tadi udah ya Nak ya, masya Allah. Pak, jadi apa makna sholat berjemaah di masjid bagi Bapak? Pertama itu memang disyariatkan gitu kan. Bagi laki-laki itu ada dua pendapat, yang satu sunnah muakkadah, yang satu wajib. Tapi alhamdulillah saya itu ngambil yang pendapat wajib. Pak Ridwan mengambil wajib teman. Jadi sibuk apapun beliau tuh bekerja tetap menyempatkan diri untuk ke masjid. Itu sebuah hal yang paling penting teman-teman. Ya beli nggak apa-apa, beli ya. Santai aja Nak, santai. Dari ini Mau apa Nak? kayaknya supaya teman-teman ya. Pak Ridwan bisa nguliahkan 3 anak ya? Alhamdulillah 3. Bayangkan teman-teman. Jadi jangan selalu underestimate. Dengan keyakinannya, dengan keteguhannya, Pak Ridwan itu bisa menguliahkan 3 anaknya. Yang terakhir di Medan ya Pak? Iya, Hafiz ya Pak? insya Allah tahun ini, tanggal bulan ini tanggal 18 itu sudah. Bulan berapa nih ya? Iya. Atau bulan apa nih? Ini bulan Juni. Juni ya, 18 Juni 2025. Oh, jadi berangkat ke Medan. Insya Allah berangkat. Itulah teman-teman. Itu Jadi 15 putra Bapak ini teman-teman disekolahkan di pondok ya Pak? Pondok pesantren. Tapi ada satu cerita teman-teman. Wow, Pak Ridwan. Dulu sebelum jualan ini, Pak Ridwan itu sebelumnya bekerja di sebuah lembaga atau instansi teman-teman ya. Nggak perlu saya sebutkan instansi apa. Dan itu seharusnya beliau itu bisa mapan. Ya kita sebut saja lah salah satu BUMN, tapi nggak perlu kita ini, ya kan. Jadi apa Pak pemikirannya waktu itu? Pengen tenang gitu ya? Ya, yang dari apa ya Mas? Dari kalau kita lihat support pasti di lingkungan, kayaknya itu kita sebagai muslim itu zamannya ya nggak tahu awalan sekarang itu kurang kondusif lah untuk kita sebagai orang muslim gitu aja. Jadi dengan keyakinannya kalau Bismillah ya. Iya. Beliau juga pernah kerja di sebuah perusahaan yang bagus teman-teman, yang bagus sebetulnya. Tetapi akhirnya juga memilih dia bisa bekerja lebih tenang dan bisa tetap sambil beribadah seperti ini. Apa Nas ya? Nah, kita lihat sarung jempol. Sabar ya Nak ya. mainannya itu nggak mahal-mahal teman-teman. Kan kayak hari ini dia beli mainan kayak gitu, nggak mahal-mahal mainannya ini, cuman karena dicukupkan. Beliau itu 2.000 nggak sayang? Anaknya teman-teman. Itu luar biasa kan. Terima kasih.
belinya datang silih berganti teman-teman ya. Lebih. Pak, ini yang paling mahal berapa mainannya nih sebetulnya? Ada yang ya 30-40-an gitu lah. Enggak ada yang ratusan enggak kan? Ada satu. Itu kan langka, itu untuk kalau acara-acara di luar sekolahan itu baru dijual. Oh gitu ya, mainannya itu ya. Kalau ada acara-acara di daerah-daerah kampung 3.000. Ini aja 2.000 teman-teman. Tapi ya itulah. Mau beli apa nak sayang? Berarti rasa syukur yang harus benar-benar diambil, rasakan di hati ya Pak. Harus. Apa nih? Yang suka yang mana ya? Yang kayak gini nih, bukan? Jadi memang seperti ini teman-teman ya. 5.000. Menurut Pak Rizwan, jika kalian mungkin mau mencoba usaha, ada baiknya teman-teman itu menjemput bola. Jadi bukan hanya misalnya diam di sebuah tempat, itu boleh sih. Tapi jemput bola juga sebuah usaha yang bagus seperti Pak Rizwan seperti ini. Jadi nggak punya toko tetap ya Pak? Sekarang nggak ada. Nah, jadi memang dari sekolah ke sekolah ya? Sekolah-sekolah aja. Nah, kalau ada acara selingan, kalau ada waktu berangkat pergi gitu kan. Oh iya. Selain itu ya. Kayak gini teman-teman. Selalu melayani anak-anak dengan ramah teman-teman ya. Mau beli apa kakak? Beli apa? Beli apa kata Om tuh nak sayang? Maunya apa? Mau slime apa? Jadi di sini 5.000 pun dapat mainan teman-teman. Jadi lihat deh ya. Ini tuh bukan yang kayak pelajar laki-laki teman-teman. Loh, pelajar perempuan tuh beli. Bisa. Makanya dari balik pagar teman-teman ya. Nah, dia milih sendiri. Gak apa-apa kak, pilih aja kak. Luar biasa teman-teman ya. Apa nasi? Kartu apa? Ini juga ada banyak pedagang teman-teman ya. Oh yang. Dan ini di tepi jalan ini. Coba ini. Saya udah janji dari kemarin teman-teman untuk minta izin wawancara dan alhamdulillah 2.000 ya. Untuk saya jadi yang nonton video ini udah kalian bija rupanya. Ada gambar juga loh sama Om di dalamnya ya. Karena pada dasarnya ya fotonya. Foto bija sama Om yang gitu. 1.000 nak sayang? Abang seneng itu jualan di sini. Apa beli di sini seneng? Ya, banyak mainan ya. Jauh dong. Tarian ya. Jadi di sekolah nggak lama-lama teman-teman Pak Ridwan ini. Ketika jam istirahatnya sudah selesai, beliau akan pindah ke sekolah lain seperti itu. Ini berapa Om? Itu 3.000 satunya nak. Kali semua? Hah? Kalian bisa lihat kan, bisa jadi inspirasi ya di daerah kalian yang belum ada seperti ini, kalian bisa mencobanya. Gak apa-apa ya Pak kalau ada orang meniru di daerah kalian jualan kayak gini. Wah, nggak apa-apa, malah lebih bagus. Nah teman-teman. Apalagi dia itu ada istilahnya mungkin dia mau berbagi dengan kita cara mau meminta pengalamannya bagus, lebih bagus lagi tuh. Kalau misalnya jualan ambil barang dari Bapak bisa? Boleh juga. 5.000. Ambil cukup dong. Itu luar biasa itu. Artinya apa? Ini masih ada Om. Badah. Kan ini tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau mau berapa ada nanti? orang lain yang belajar 1, 2, 3, 4, 5 berbagi ilmunya. Apanya? Seperti apa? Apanya nak? Nah, kayak gini yang mungkin sekarang itu banyak banget kita temui teman-teman. 2 kan. Ini 7 sayang. Kami 2. Ini 2 ya. Itu 10.000 nak. 5.000. Ya kan, Masya Allah, makasih ya. anak laki-laki kan, anak Itu perempuan juga juga banyak kan. Kipas 3.000 nak sayang. Sendiri. 3.000 udah bisa kipas dong kalau hari panas gini. Apa lagi ini anak-anak kecil seperti itu teman-teman ya. Ribet. Pak, jadi ngelain anak-anak harus penuh dengan kasih sayang ya Pak. Ya, memang harusnya kayak gitu mas. Gimana lagi ya namanya kita? Harganya berapa? Itu 7.000 nak. 7.000. Jadi udah berapa tahun jualan? Kalau mainan itu lebih kurang 18 tahun. 18 tahun teman-teman. Jadi nggak pindah-pindah. 18. Ya, ini juga mungkin bisa jadi pelajaran bagi kalian. Jangan usia ini gagal sedikit pindah ya nanti nggak panen-panen kan. Di 18 tahun loh teman-teman. Ini
nasihat yang bisa diberikan ke anak-anak muda Pak? Oh ya. Bentar Mas ya. Ya, nggak apa-apa. Karena muda ya. Kalau anak muda sekarang gampang menyerah Pak. Iya kan? Ya, kalau saya sih berawal itu dari ke agama lagi. Memang kita tuh dianjurkan itu tuh memang harus ya gimana ya, kita tuh nggak boleh malas gitu lah ya, nggak boleh malas, harus berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan berusaha sesuai dengan kemampuan kita dan hasilnya diserahkan insya Allah itu Allah udah pasti itu ngasih sama kita insya Allah. Jadi nggak perlu takut ya Pak? Nggak ada rasa khawatir nggak. Kalau kita seorang muslim itu loh, kalau seorang muslim itu nggak ada takutnya, harus kita tuh cerita saya itu kayak doa, usaha, tawakal. Tiga itu perlu. Tawakal, doa udah ada tawakal. Ya udah. Kalau usaha kan apapun usaha harusnya gitu satu. Kecuali kita nggak bisa nentuin hasil. Hasilnya bukan karena hasil kerja kita. Kerja itu hanya kita ada diperintahkan aja kewajiban kita usahanya Mas. Seribuannya saya bukan Mas. Iya Pak. Jadi teman-teman, warnanya apa sih yang di garis bawahi tadi Pak? Warna perempuan mengatakan, Masya Allah. sebagai seorang Muslim itu seharusnya tidak takut, tidak khawatir, karena sudah ada yang ngatur ya. Terima kasih. Apa namanya juga saya sempat bincang-bincang dengan Pak Ridwan. Jadi Yang harga 5 ya? dengan begitu Warna apa nggak saya? mungkin dengan pesaing kayak gitu. Dilihat dulu kalau enggak nanti aku kasih tahu ya. Gini meniru kayak gini, meniru jualan seperti Ini aja ya. bagi Pak Ridwan Boleh itu tidak tidak khawatir, walaupun bisa meniru jualannya, tapi yang membedakan adalah rezekinya ya Pak. Iya. Usaha boleh bisa dicontoh. Kalau rezeki kan nggak bisa kita tentuin, itu bukan hak kita, bukan urusan kita ya. Kalau takut-takutkan mungkin aku mau usaha ini kok sudah ada yang banyak kayak gitu. Iya, Itu tidak boleh Pak Ridwan teman-teman. Tidak boleh. Iya kan? Luar biasa loh ini, hal mendasar kayak gini yang mungkin sekarang sudah karena nggak yakin ya Pak ya. Soalnya gini Mas, usaha kalau menurut agama itu kan kita kan dianjurkan, diwajibkan untuk berusaha. Ya niatnya karena Allah ya. Iya. Kalau hasilnya nggak seberapa, kita udah usaha, udah menjalankan perintah Allah, itu udah pahala. Udah jelas dulu hasilnya udah pasti pahala kalau niatnya itu insya Allah dengan Allah. Kalau itu yang pertama dulu. Yang kedua hasilnya insya Allah Allah ya akan membalas lah apapun niat dari kita itu insya Allah dibalas. Tapi berarti ya pernah juga mengalami maksudnya tidak selalu mulus juga Pak ya? Enggak, namanya hidup itu biasa itu Mas. Makanya kita tuh kan perlu dikasih, sebetulnya kaidah hidup itu kasih 3 oleh Allah. Apa tuh Pak? Masya Allah, bukan saya nanti dibilang pula saya ulama ya. Ya enggak. Bermanfaat ya. Ya pertama syukur, sabar, istighfar. Dalam keadaan kita dikasih nikmat kita bersyukur. Kalau kita dikasih mungkin suatu kekurangan bersabar. Yang kalau kita mengadakan kalau kita itu bersalah jangan bersalah kita istighfar, minta ampun ke Allah. Kalau insya Allah kalau kaidah itu dijalankan itu hidupnya tenang. Itu nggak bakal terjadi suzon terhadap Allah itu nggak ada. Sebetulnya nggak perlu berbayar untuk itu Pak ya. Orang baik nggak perlu berbayar. Nggak perlu berbayar. Istighfar teman-teman bisa melakukan kapan saja. Syukur bisa kapan saja. Ya. Sabar Bisa kapan saja. Paling mudah dikasih Allah jalan. Cuman kadang-kadang kitanya itu yang mungkin belum tahu ya, mungkin belum tahu. Ya mudah-mudahan kedepannya kita orang muslim itu ya memang belajar agama itu wajib. Belajar ya itu wajib. Kalau untuk internasionalnya sesuai dengan penciptaan kita itu kan nggak di ini. Kita itu bukan diciptakan Allah itu bukan untuk mengabdi kepada kita. Ya jadi namanya ya. Wama khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Itu penyebabnya ya. Ya kalau tidak Allah menciptakan manusia, jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi. Jadi apapun kegiatan kita itu harus kita jadikan itu untuk ubudiyah, sebagai ibadah kepada Allah. Pak, jadi yang kayak gini ditularkan ke anak-anaknya juga ya? Iya harus. Soalnya kita itu kan disuruh jaga diri keluarga dari api neraka. Jadi kalau udah punya prinsip kayak gini, misalnya orang rumah juga, hasilnya berapapun pasti akan menerima ya Pak ya. Oke teman-teman. Bagi teman-teman Muslim, ya. Apa namanya? Lupakan buat sholat lah ya. Yang harganya Bapak ini nyatanya orang nggak bisa Pak. Kayak gini loh teman-teman. Nggak oke apa?
meter jualannya ini digantung kayak gini. Bisa ngurahkan 3 anaknya loh teman-teman. Iya kan? Berani keluar dari zona nyaman. Harusnya udah bekerja. Ayo beli apa? Ya mau beli apa? Oh mau ini abangnya. Letik harganya berapa? Apa namanya? Tapel. Iya, itu. Apa Nasya? Makan apa? Itu makan apa itu? Kak? Kalau kayak gini. Nggak pedes ya? Oh, pernah beli mainan sini? Oh, udah sering teman-teman ya. Jadi tuh hanya teman-teman Pak Ridwan ini anak-anak teman-teman. Ini berapa? 5.000. Kasih bisa. Apa nak boleh? Itu belum mungkin. Bayangin kan teman-teman. Jualannya 2.000, 5.000, 3.000. Iya, mau bisa masangnya kan? Tapi bisa masang ini kan? Speaker nak. Jadi memang kita harus rekamnya tuh sambil melayani teman-teman karena nggak mungkin kan hanya untuk wawancara ini terus dapat ini anak-anak ya seperti ini teman-teman polanya. Speaker yang kayak mana nak? Yang kayak mana? Oh, boleh Pak. Kalau yang Boleh. Yang ini ya? Boleh. Ini belanjanya dari daerah lain loh ya Pak ya? Ya campur ya Batam, di sini pun ada sebagian. Ya. Dan harus pandai membaca peluang teman-teman. Harus. Iya, Pak Ridwan tuh dulu pernah juga jualan lato-lato dan ya lakunya lumayan banyak. Habis itu ketika COVID dia juga jualan masker teman-teman. Jadi celah-celah kayak gitu bagi kalian harus dipelajari. Insya Allah Ya, mudah. apa ya, dapat berkah dan rezeki yang ya kadang lebih banyak seperti itu. Mana nih? Ya, 8.000 saya. Ini yang 7.000 nih. oh nanti ditunggu ya. Cantik. Oke teman-teman Cantik ya. loh. Semoga percakapan yang singkat ini bisa 7.000. bermanfaat bagi kalian. Dua ini. Apa Kita Nasya? doakan semoga Pak Ridwan dan keluarganya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan anak-anaknya yang kuliah. Tapi yang udah lulus ya Pak ya, 31 ya. Tinggal 1 Mas. 31 nanti sudah teman-teman 18 di Medan. Pak Ridwan berencana datang ke sana Dua, kan? dari sudah 1 nih sayang. ya. Oke teman-teman ya. Dari kota Tanjung Pinang udah hampir 20 menit ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang bermanfaat dari seorang Pak Ridwan ya Pak. Amin amin. Terima kasih ya Pak ya, sehatnya ya Pak. Dan kami orang-orang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa